Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa teman. Dari bunyi sambutan salam seperti jamaah belum makan. Sudah. Kaifa halukum? How are you tonight? Pripun kabare? Sae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin wa akhussu bidzikri fadilatu Kiai Ahmad Mu'in Siraj, Kiai Muhammad Wajdi Siraj beserta para kiai alim ulama, pimpinan pondok pesantren, para pejabat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, muslihin muslihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan. Mereka hanya akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang. Tidak ada satupun yang memperbaiki dunia. Ternyata mereka salah. Dunia menjadi baik. Kenapa dunia menjadi baik? Karena ada yang memperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Al-Islah Jenggawah. Islah itu diambil dari 3 huruf. Shad, lam, ha. Ibu yang mengandung selalu minta anak shad, lam, ha. Rabbi habli minas shalihin. Mudah-mudahan anak-anak kita, suami-suami ibu semuanya soleh. Ada satu, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Temannya nanya, sampean kok menang? Kamu kok diam? Dia bilang saya sudah dapat. Loh, kok yakin sudah dapat? Rupanya nama suaminya Pak Soleh. Soleh artinya memperbaiki. Soleh artinya baik. Saya disuruh mundur supaya wajah saya kelihatan putih. Kalau di depan gelap. Suasananya maghrib. Saya kurang suka kalau sedang tausiah itu disela. Kenapa? Karena mesti diulang lagi dari awal. Saleh, baik untuk dirinya sendiri. Tapi ada yang lebih hebat daripada saleh. Adalah muslih. Memperbaiki dunia. Memperbaiki kawan sahabat. Memperbaiki alam semesta. Salaha yasluhu sulhan salihun. Aslaha yuslihu islahan muslihun. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik muslih. Kenapa? Karena dia berasal dari islah. Mudah-mudahan doakan supaya Ustadz Somad beserta anak keturunan semua menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar saleh, tapi juga bisa memperbaiki orang, memperbaiki umat, memperbaiki bangsa, memperbaiki negeri insyaallah. Amin ya rabbal. Tahun 1991 maka ada seorang hamba Allah, dibukakan Allah pintu hidayah, mendirikan pondok pesantren Al-Islah yang tahun 2024 ini sudah 33 tahun. Ustadz tahu dari mana? Kan diputar tadi filmnya. Tapi Ustadz kan nggak nonton, saya ngelihat walaupun layarnya jauh. Maka saya amat sangat merasa terhormat malam ini
pada milad yang ke-33 Pondok Pesantren Al-Islah Jenggawah. Saya hadir, mudah-mudahan saya termasuk bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Jenggawah. Kenapa kita mesti sering dekat-dekat dengan kiai, dengan ulama, dengan santri, dengan pondok pesantren? Karena nanti kalau mereka masuk surga, kita dapat syafaat mereka insyaallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika mereka digiring, dibawa masuk surga, zumara, bukan sendirian. Masuk surga itu beramai-ramai, berjamaah, zumara, berkelompok, bergelombang. Lalu dipanggil Allah, masuk surga jamaah Pondok Pesantren Al-Islah Jenggawah. Masuk, kiai-kiai dulu masuk, kiai masuk, habis itu guru, ustadz, santri-santri masuk. Terus ada Abdul Somad di situ. Ditanya sama malaikat, sampean sopo? Loh, ini orang Jenggawah? Bukan. Ini orang pesantren Al-Islah? Bukan. Terus kok bisa ikut sini? Tausiah yang ke-33. Itulah pentingnya kita menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi dan dia cintai. Bertemunya kita di sini, di tempat yang baik, bersama orang baik, di pondok pesantren Al-Islah terbaik, insya Allah kita selalu istiqamah dalam kebaikan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong, ini penuh sekali dari mulai depan tadi. Masyarakat mengkerumuni mobil Alphard putih di depan, padahal saya di belakang. Saya lihat jamaah lari semua mengejar. Masya Allah, ternyata ini jamaah kena prank. Luar biasa, dikawal dengan sahabat-sahabat banser kanan dan kiri. Saya heran, ini pengawalannya kok ketat sekali. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil, pengawasan 3 lapis. TNI, Polri, Banser. Saya heran kenapa ketat sekali pengawasan. Apakah Jember dalam keadaan perang sekarang? Ternyata jamaah sudah berkumpul, khawatir mereka akan menarik baju, topi, peci, dan kain sarung. Begitulah rupanya jamaah sudah ngumpul dari jam 1. Ada yang bilang jam 1. Kelihatan salah jadwal. Yang ngumpul dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Sekarang sudah jam 9.30. Maka semua gerak langkahnya, ayunan tangannya, duduk berdirinya bernilai amal soleh insyaallah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin ya Rabbal. Dikhawatirkan nanti bagaimana ini kepanasan karena sudah lama tidak turun hujan. Ternyata malam ini tidak panas, suasananya sejuk dan tenang. Dikhawatirkan nanti kalau tablik akbar tidak ada pakai tenda, bagaimana langit sebagai atapnya, bagaimana kalau turun hujan. Ternyata hujan sudah turun duluan. Syukur nikmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya biasa kalau tausiah itu pakai angka-angka. Ulang tahun pondok yang ke-5, 5 pelajaran. Ulang tahun pesantren yang ke-7, 7 butiran hikmah. Ulang tahun pesantren yang ke-33. Banyak sekali nih, sampai subuh baru selesai. Islah, perbaikan, setidaknya ada 3 yang mesti diperbaiki. Kenapa 3? Ya karena 33.
Saya ambil ujungnya aja. Yang pertama adalah islahul aqidah, memperbaiki akidah. Ini pokok pangkal yang pertama. Walaupun amalmu banyak, walaupun perbuatan baikmu selangit, tapi kalau akidah tidak benar, apa kata Allah? La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, maka hancur semua amalmu. Maka puncak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan islahul akidah, perbaikan akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus, itu intinya. Allah esa tunggal, tidak berbilang. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Jangan sangka Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya itu mereka tidak beribadah. Mereka beribadah, guys. Jangan sangka mereka tidak bertuhan. Mereka bertuhan, mereka beribadah. Mana buktinya Abu Jahal, Abu Lahab itu beribadah? Buka kitab Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Nama bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Menang Nobel lomba menulis sejarah sirah Nabi Muhammad SAW. 150 negara ikut lomba. Yang menang bukan dari Saudi Arabia, yang menang bukan dari Mesir, yang menang bukan dari Maroko, yang menang dari India. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa kata dia dalam buku itu? Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, menghancurkan berhala-berhala dalam Ka'bah, di atap Ka'bah, keliling Ka'bah, jumlahnya 360 patung. Artinya apa? Orang kafir musyrik paling rajin ibadah. 360 itu kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Patung dari batu, dari besi, dari perak, dari perunggu, sampai ada yang dari roti gandum. Roti gandum dicampur dengan minyak sapi. Setelah itu kemudian dibentuk gambar Tuhan, manusia yang sedang duduk. Mereka sembah, oh Tuhan. Dan ketika perut mereka lapar, mereka cuil. Mohon maaf ya Tuhan, lagi lapar nih. Maka disebut mereka sebagai musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Apakah mereka tidak tahu tentang Allah? Tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air hujan dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Tapi di samping itu tetap mereka menyembah selain Allah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Begitu banyaknya Tuhan. Kita punya pepatah, lain padang, lain belalang, lain kampung, lain patah, lain apa ya, lupa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Orang kafir musyrik tidak begitu. Lain kampung, lain Tuhannya. Tuhan di sini namanya Lata. Tuhan di sini namanya Uzza. Tuhan di sini namanya Hubal. Tuhan di sini namanya Manat. Ada satu kampung, nama kampungnya Bani Ghifar. Di kampung Bani Ghifar ini nama Tuhannya Naham. Jadi khusus, hanya masyarakat Bani Ghifar saja yang menyembah Naham. Siapa nama Tuhannya? Naham. Jangan kasih nama anak Naham. Nanti disembah orang Bani Ghifar. Datanglah seorang laki-laki dari Bani Ghifar, membawa susu kambing sebagai persembahan kepada Tuhan Naham. Oh Naham, pagi ini aku kasih engkau susu kambing. Setelah itu dia pun pejam mata berdoa. Tolong perkenankan segala doa-doaku wahai Naham, karena aku sudah beri engkau susu kambing. Berikanlah aku nikmat pagi ini, jauhkan aku dari segala musibah.
Begitu dia buka matanya, susu kambingnya sudah habis. Diminum anjing. Ada seekor anjing di depan patung itu yang meminum air susu kambing. Dia pun terbodoh. Setelah selesai minum, anjing itu mengangkat kakinya sebelah, ngising. Dia pun mengeluarkan, mohon maaf Kiai, mengeluarkan air seninya, mengencingi patung berhala itu. Laki-laki ini termenung. Air susunya diminum, dia tidak bisa membela dirinya. Dia dikencingi, dia pun tidak bisa membela dirinya. Kenapa dia diam saja? Kalau begitu dia bukan Tuhan. Dia tidak bisa menolak mudarat, dia tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalau begitu dia tidak layak disembah. Akhirnya dia berpikir dan dia pun mencari agama yang benar. Dia mendapat berita ada seorang nabi datang. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang. Itulah laki-laki bernama Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Jadi seandainya orang mau berpikir saja sejenak seperti Abu Dzar, tanpa ketemu Nabi pun dia pasti mendapatkan kebenaran. Kedatangan Nabi untuk menjelaskan segala detail. Makanya dalam Quran dikatakan afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal fikiran? Beda kita dengan ayam bukan pada otak. Belah kepala ayam ada otaknya. Belah kepala kambing ada otaknya. Belah kepala ikan ada otaknya. Belah kepala kita ada juga. Yang membedakan kita dengan binatang bukan otak, tapi akal. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah akal yang sehat insyaallah. Amin ya rabbal. Siapa yang wajib beribadah? Yang berakal. Baligh berakal. Wajib sholat. Muslim baligh berakal. Wajib puasa. Muslim baligh berakal. Pak Ustadz, suami saya enggak sholat, berarti belum berakal. Pak Ustadz, istri saya enggak sholat, berarti belum berakal. Atau waktu Tuhan bagi akal, dia enggak hadir. Mudah-mudahan anak-anak kita yang berada di pondok pesantren Al-Islah, sehat badannya, sehat akalnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Mereka menjadi alumni yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan memperbaiki bangsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, islahul aqidah. Orang yang bicara tentang Islam tidak bisa ditabrakkan dengan nasionalisme. Siapa yang bicara tentang Islam berarti dia anti Pancasila. Siapa yang bicara Pancasila berarti dia anti Islam. Ini orang tidak belajar sejarah. Kenapa? Karena Pancasila diambil dari saripati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Penjelasannya buka pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia merdeka atas pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka atas rahmat Allah. Begitu juga malam ini kita berkumpul atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi bangsa kita tidak dibenturkan antara agama dengan nasionalisme. Karena yang dulu berjuang mengusir Belanda, yang mengusir penjajah Jepang, mengusir sekutu, teriakan mereka adalah Allahu Akbar. Teriak mereka Allahu Akbar. Lari Belanda, pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa memasukkan anak ke pondok pesantren? Pondok pesantren radikal, pondok pesantren teroris, pondok pesantren anti kebinekaan, pondok pesantren anti NKRI. Ini orang sering cabut waktu sekolah, nggak belajar pendidikan moral Pancasila, nggak belajar PSBB,
nggak belajar pendidikan agama Islam, tidak belajar sejarah Indonesia, maka Indonesia ini merdeka atas berkat jasa para ulama dan pondok pesantren. Kapan hari pahlawan? Kalau Ustadz Somad nanya jamaah, tolong jamaah jangan stres. Karena Ustadz Somad itu kalau dia nanya, itu dijawabnya sendiri nanti. Kapan hari pahlawan? 10 November. Nah kan dijawabnya sendiri kan. Enggak pernah saya mempermalukan orang depan. Kapan hari pahlawan? Kapan? Nah enggak tahu kan. Itu namanya menikmati stres orang lain. Kapan hari pahlawan? 10 November. Bagaimana 10 November? Mereka rela mati. Mereka mengatakan lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik kami mati masuk ke dalam tanah daripada mata kami melihat penjajah Belanda. Siapa yang rela mati meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan anak istrinya, yang rela mati? Orang yang tauhidnya sudah lurus, yang belajar akidah yang benar bahwa orang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat mereka berjuang hingga negeri ini merdeka. Kenapa 10 November bergejolak perlawanan? Karena 18 hari sebelum itu, 22 Oktober, keluar resolusi jihad oleh para ulama dari pondok pesantren, mengeluarkan resolusi jihad, keluarlah perintah berjihad. Orang yang berada di negeri ini wajib berjihad. Yang berjihad itu hanya orang yang benar akidahnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bergejolak gerakan G30 September, Partai Komunis Indonesia, yang paling banyak mereka cari adalah ulama. Kenapa? Karena ulama inilah sarang perlawanan. Yang mereka obrak-abrik adalah pondok pesantren. Karena di pondok pesantrenlah mereka belajar akidah yang benar. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Untuk apa dia yakinkan itu? Supaya benar ibadahnya, supaya benar amalnya. Ibu-ibu yang menyerahkan anaknya ke pondok pesantren di tengah isu yang seliweran macam-macam, fitnah sengaja diangkat di media sosial, keyakinannya benar. Saya memasukkan anak ke pesantren karena saya yakin dan percaya dia dijaga oleh Allah, dijaga oleh pewaris Rasulullah. Al ulama warasatul. Serahkan pada kiai, kirimkan pendidikan yang baik. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lagi-lagi hidup ini kalau mau benar, kunci pertama adalah islahul aqidah. Aqidahnya mesti benar. La haula wala quwata illa billah. Apa ini merah menyala? Rupanya drone. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Begitu cara ngusir drone, hilang drone kan. Dia rekam kita, dia naik ke atas, habis itu dia pulang insya Allah. Yang punya drone punya akidah yang benar, karena dia tahu akidahnya drone-nya pasti pulang. Walaupun nggak pulang-pulang nyangkut kemana, namanya drone Bang Toib.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akidahnya benar, dia tidak akan pernah takut dan cemas karena dia bersandar kepada Allah. Jangan bersandar ke pohon kayu akan tumbang. Jangan bersandar kepada teman, hari ini kawan, besok berubah jadi loh, kok jadi lawan. Jangan bersandar kepada harta, hari ini kita punya, besok diambil. Siapa yang ngambil? Dialer, karena belum lunas. Jangan bersandar kepada kuasa, hari ini berkuasa, besok sudah dalam jeruji penjara. Kenapa? Ditangkap KPK. Tapi kalau bersandar kepada Allah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dihina tidak jatuh, disanjung tidak terbang. Kenapa? Karena pemilik pujian hanya Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Diejek orang tidak merasa rendah, melambung tinggi karena jabatan, tidak merasa terbang karena yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Engkau besar, Allah maha besar. Allahu Akbar. Engkau dipuja-puji orang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau bersih, engkau hebat, engkau agung, engkau mulia. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekarang saya tidak menghadap kepada manusia, saya tidak menghadap kepada direktur, saya tidak menghadap kepada pejabat, saya menghadapkan wajah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan sholatnya tetap seperti biasa, jangan gara-gara ini besok. Mudah-mudahan kita semua di tengah goncangan fitnah akhir zaman yang luar biasa, digoncang melalui Twitter, digoncang melalui medsos, digoncang melalui drama Korea, digoncang melalui film India, tidak goncang karena keyakinan yang kuat sekali Allah tetap Allah. Pergeseran alam semesta selalu disertai dengan Allah. Terbit fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergelincir matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Condong matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari, Allahu Akbar. Sempurna malam, Allahu Akbar. Bangun malam tahajud, Allahu Akbar. Sampai pada akhirnya saat kita mati, keluar nafas terakhir dan mulut mengucapkan la ilaha illallah. Inilah ajaran Islam. Setiap kali kita berkata selesai salat, Engkau yang paling suci, Allah maha suci. Subhanallah, 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 subhanallah. Engkau dipuji-puji orang. Ada gambar saya di belakang. Engkau dipuji orang, Abdul Somad. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Engkau besar, Abdul Somad. Tidak, yang besar layar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tauhid yang benar. Ajarkan anak tauhid yang benar. Bapak sekarang sawahnya luas sejauh mata memandang. Ibu sekarang emasnya banyak, cincin, anting dan gelang. Tapi jangan tinggalkan anakmu menghadap Allah hanya dengan bekal harta. Kamu jangan takut tidak makan anakku, sawah luas. Kamu jangan takut miskin anakmu. Nanti anakmu hanya akan menjadi tukang jual sawah. Anakmu hanya akan menjadi tukang jual cincin gelang emas. Habis sawahnya, habis. Tapi kalau kau tinggalkan akidah seperti pesan Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku mati nanti kau akan menyembah apa? Maka insya Allah dia tidak akan kehilangan sawah, dia tidak akan kehilangan emas. Karena ada yang sempurna tidak akan hilang untuk selamanya. La ilaha illallah. Ibu tidak bisa meninggalkan itu. Bapak tidak bisa mengajarkan itu. Kau boleh dokter spesialis, kau boleh jenderal. Tapi yang bisa menanamkan itu ke dalam hatimu adalah para kiai, para alim, para ulama. Di mana mereka berada?
di pesantren Al-Islah Jenggawa. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Dia memang iklan itu keluar setelah setengah jam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tauhidnya benar, tanahnya dia wakafkan. Orang yang tauhidnya benar, semen, batu bata, kerikil dia bangunkan ke asrama, ke kelas. Semen ada, batu kerikil ada, duit ada, emas ada, diberikan ke pesantren untuk sesuatu yang tidak ada. Malaikat tidak kelihatan, surga belum pernah terlihat, Tuhan tidak pernah nampak. Bagi orang barat ini gila. Masa tanah yang jelas-jelas ada diberikan untuk sesuatu yang tidak ada. Tapi orang yang bertauhid yang benar, tanah itulah yang akan kekal abadi. 33 tahun yang lalu, siapa yang punya tanah? Meninggal dunia, tanahnya dibagi-bagi kepada anak cucu menantu. Habis, yang punya gelang, yang punya cincin, yang punya anting, yang punya semua habis dibagi-bagi. Tapi tanah yang dijadikan sebagai pondok pesantren, anak-anak menghafal Quran, belajar tafsir hadis, fikih bahasa Arab, kekal abadi. 33 tahun sampai 1 abad, sampai hari kiamat, pondok pesantren Al-Islah Jenggawa tetap menjadi benteng pertahanan orang belajar agama Islam, insya Allah. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu melakukan itu? Islahul aqidah, orang yang benar akidahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta, orang pergi pagi pulang petang, kerja, belum azan subuh dia sudah keluar rumah. Anak masih tidur, istri masih tidur, dia sudah pergi keluar rumah untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Pulang dari kerja, istri sudah tidur, anak pun sudah tidur, jam 11 malam, lembur jam 1 malam. Apa yang mau dicari? Hanya makan, makan cuman sejengkal. Hanya tidur, tidur cuman menutupkan kelopak mata. Yang mau dicari ini apa? Ma'akalta, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau pakai untuk agama Allah, yang kau bangunkan ke masjid. Betul ini masjid. Alhamdulillah, saya soalnya pernah ceramah masjid kita. Selesai tausiah dikasih tahu panitia, Ustadz, yang Ustadz tunjuk tadi gedung. Siapa dulu 33 tahun yang lalu mewakafkan tanah, membangunkan semen, batu bata, kerikil, masjid kekal abadi? Siapa yang 30 tahun yang lalu membangun rumah, rumahnya dijual? Anak saya kan nggak begitu galak pada harta Pak Ustadz. Anak saya nggak tamak kepada harta. Anakmu mungkin tidak, tapi mantumu Bu. Mudah-mudahan ibu dapat mantu yang solihah. Dari bunyi aminnya kelihatan sekali mereka cemas. Kelihatannya kotak-kotak sudah mulai berjalan. Kotak itulah yang diisi. Ibu yang kebetulan lupa bawa uang, enggak apa-apa. Masukkan cincin, gelang, anting semua. Masukkan semua. Masukkan. Setuju? Wah, setuju. Masukkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang-uang yang masuk ke dalam kotak untuk dibangunkan ke asrama, dibangunkan ke kelas, itulah yang akan mengalir. Ini hanya bisa diyakini orang yang berislahul aqidah, keyakinannya benar bahwa dunia akan hancur, bahwa dia akan mati, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah, masa cacing pita? Kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya masuk ke dalam kamar hotel, saya lihat ada timbangan. Kenapa setiap kamar hotel itu ada timbangan? Sampai sekarang saya belum pernah menanyakan itu. Tapi saya mencoba berpikir supaya orang di hotel tahu berapa kilo yang akan dijadikan santapan cacing tanah. Saya pun berdiri di situ, saya lihat timbangan 60 kilo. Berarti cacing sudah siap makan brownies 60 kilo. Hari ini Ibu boleh tersenyum, hari ini Bapak boleh tersenyum. Tapi berpikirlah ketika nafas berhembus, ruh keluar,
kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Malam ini Abdul Somad dimuliakan, dibacakan namanya oleh protokol. Mari kita dengarkan tausiah tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCD SE PhD. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Kapan titel itu dapat? Nanti ketika napas berhembus dan ruh keluar tidak lagi masuk ke dalam. Saat itu kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Peci yang kau banggakan dicabut. Sorban yang kau senangi. Ini sorban bukan sorban biasa ini. Ini sorban limited edition. Al-Islah Jenggawah Jember. Enggak ada sorban lain. Saya bawa sorban dari Pekanbaru, dari Riau. Saya bawa tadi. Enggak laku di sini. Diganti sama kiai. Langsung dicopot. Pakai sorban Jenggawah. Sehingga nanti kalau orang ngelihat di video, yang mana Ustadz Somad di pesantren Al-Islah Jenggawah? Itu yang sorbannya panjang seperti film India itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipakai kapan? Ketika di badanmu masih ada ruh, jantungmu masih berdetak, sebelah kiri terasa berdegup berdetak. Itu yang jantung yang normal. Tapi kalau jantung yang sudah tidak normal, biasanya jantung kita ini tidak normal kalau ada dua sebab. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Sampai masanya jantung tidak lagi berdegup. Kalau jantung tidak berdetak, maka darah tidak mengalir. Kalau darah tidak mengalir, membeku, membusuk, menjadi nanah. Daging copot, biji mata keluar, kuku lepas, rambut tanggal, kulit membusuk, usus membesar. Sebulan dalam tanah, cacing-cacing datang mengejar. Ini orang yang selalu membunuh nenek moyang kami untuk mancing. Mereka pun akan mengejar. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Walaupun kami tidak berkaki, walaupun kami tidak bermata, walaupun kami tidak berkulit, walaupun kami tidak bergigi, kata cacing. Cacing nggak pernah ngomong, itu saya berusaha untuk membahasakan mereka. Berarti Ustadz sama dong dengan Ustadz yang bisa bahasa cacing. Maka cacing akan menyantap santapan terenak di atas dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita makan kambing. Siapa makan kambing? Tadi saya dikasih soto sop kambing. Kita makan ayam, kita makan udang, kita makan daging, kita makan sapi, kita makan onta. Apa kata cacing? Aku makan kamu. Sampai akhirnya, tolong yang kalimat saya tadi jangan sampai dibuat baju kaos. Ini yang punya orang Jember yang punya usaha baju kaos sablon, dia tulis, kita makan ayam, kita makan daging, kita makan sapi. Di bawahnya dibuatnya gambar cacing. Aku makan kamu. Jangan dibuatkan baju kaos. Saya khawatir baju kaos itu dipakai orang sholat Jumat. Yang belakang lihat. Mana itu ruh? Mana malaikat maut? Mana mungkar nakir? Mana alam kubur? Mana surga dan neraka? Mana Tuhan? Kata mereka yang menantang. Yang nantang-nantang nggak usah bersuara teriak. Yang nantang-nantang nggak usah menuntut-nuntut. Sampai masanya malaikat maut akan datang. Sekarang kau masih muda. Sekarang kau masih bertenaga. Sampai masanya nanti kau akan mati menghadap Allah. Sebelum mati kau terbujur kaku di ruang ICU. Disitulah air matamu meleleh. Kelihatannya kematian sudah akan datang. Puih. Kita ini semua akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat mati. Polisi jangan ada orangnya di sini. Tentara astagfirullah. Jangan.
Ustadz? Astagfirullahaladzim. Saya pun dibilang mereka mati juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, masukkan cincinnya ke dalam kotak. Bapak, lihatlah sayangnya mereka ke kamu, Pak. Waktu saya bilang tadi ibu, mati. Pas saya bilang bapak, kita semua akan menghadap Allah. Di saat itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan kamu dari rahim perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang IP-mu 4. Sekarang kau jurusan Fakultas Ilmu Politik Visipol. Sekarang kau Fakultas Kedokteran, Fisika, Kimia, Biologi, Matematika. Tapi dulu waktu keluar dari perut ibumu, jangankan matematika, jangankan bahasa Inggris, jangankan nahwu sharaf, jangankan tasrif balaghah, namamu pun diberikan orang lain. Nama saya Abdul Somad, ini diberikan orang lain, kakek saya yang ngasih Abdul Somad. Kalau saya buat nama sendiri, John. Nama kita pun diberikan orang lain. Kalau enggak, mohon maaf. Boleh saya bertanya? Boleh? Jangan tersinggung ya. Yang waktu lahir sudah bawa nama sendiri? Enggak ada. Pas dipanggil, Ndo. Don't call me Ndo. Call me Michael. Saudara yang dimuliakan Allah. Kita dipanggil, diajarkan bahasa oleh ibu kita, maka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah lidah yang tulus, yang akidahnya benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Saya suci, saya bersih, enggak ada dosa. Subhanallah, Allah yang suci. Kamu dipuji, kamu hebat. Alhamdulillah, Allah pemilik pujian. Kamu besar, Allahu Akbar. Mana tahu ada orang nanti bilang sama ibu, kamu kok besar sekali? Allahu Akbar. Percaya kepada ini, percaya kepada ini, percaya kepada ini. La ilaha illallah. Kamu bertenaga, kalau bukan karena kamu, acara ini nggak jadi. Kalau bukan karena kamu, begini. La haula wala quwata illa billah. Tapi ngomong la haula wala quwata itu setelah peristiwanya terjadi. Tadi malam, acara di Pondok Pesantren Al-Islah Jenggawah. Wow, amazing. Pas ditanya ketua panitianya, gimana Pak ketua panitia? La haula wala quwata illa billah. Itu kuasa Allah semuanya. Setelah acaranya terjadi. Jangan nanti pas rapat, gimana 17 Agustus, apa yang akan kita lakukan? La haula wala quwata illa billah. Acaranya udah selesai, baru rapat panitia. Menunjukkan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pondok Pesantren Al-Islah 1991, 2024. Santrinya, kiainya, kantornya, jamaahnya. Siapa yang bisa melakukan ini semua? La haula wala quwata illa billah. Ini tauhid yang benar. Mudah-mudahan sampai mati tauhid kita selalu benar insyaallah. Amin ya rabbal. Wahid, satu. Wahada yuwahidu tauhidan, mensatukan. Yang ada hanya satu. Kita ini tidak ada, pernah ada lalu tidak ada, pernah ada lalu hilang, pernah ada lalu kemudian habis semuanya. Saya pernah ada, lalu kemudian saya menjadi tidak ada. Saya lahir 1977, kalau ikut Nabi 63 tahun, saya sudah hitung-hitung insya Allah mati tahun 2020, 2030, 2040. 2040 sekarang udah 2024, berarti 16 tahun lagi. Wah nggak lama lagi nih. Tapi masalah umur jangan khawatir. Mana tahu yang malam ini sudah ada 63 tahun kurang 1 hari. Bukan berarti dia stres.
Tapi yang masih muda, umur kamu berapa? Saya baru 15 Pak Ustadz. Aduh masih lama ya, mabuk-mabuk dulu lah Pak Ustadz. Jangan, karena malaikat maut kalau datang nggak ngelihat akte kelahiran. Ustadz Somad doakan saya supaya saya mati bisa dalam keadaan siap menghadapi kematian. Emangnya malaikat maut itu kalau nyambut nyawa nanya yang siap dulu. Dia lewat nanya, kamu udah siap? Belum, kalau gitu aku yang kesana dulu ya. Enggak ada, siap nggak siap tetap mati. Maka tauhidnya mesti dibenarkan. Ya Allah, matikan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Islahul aqidah. Yang kedua, setelah tauhidnya benar, islahul ibadah. Tidak akan mungkin ibadahnya benar kalau tauhidnya tidak benar. Maka setelah akidahnya benar, iman, baru kemudian islahul ibadah, memperbaiki ibadah. Yang dulu cara beribadahnya gimana? Menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Kayu, batu, hantu, kamu. Setelah Islam datang, kita diajarkan ibadah yang benar. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka, cuci muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Saya belum hafal Pak Ustadz, saya baru tobat tadi pagi. Enggak usah kuat-kuat. Kalau ditanya teman, kamu hafal doa tuh? Hafal. Kenapa enggak kuat? Lagi batuk. Selalu ada alasan. Benarkan ibadahnya. Kenapa? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna as-salah, ibadah badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, duduk, salam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi baca dulu ayat sebelumnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang ghaib. Malaikat ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, ruh ghaib, Allah ghaib. Ghaibul ghuyub, di antara yang ghaib. Inilah dia akidah. Akidahnya setelah benar, insya Allah ibadahnya juga benar. Saya yakin dan percaya yang hadir-hadir ini semua ibadahnya insya Allah benar. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Copot. Tikus melompat dari atap. Imamnya bilang copot. Makmumnya 2 orang di belakang. Kata makmum yang pertama, batal. Kata makmum yang kedua, untung saya nggak ngomong. Tiga-tiganya batal sholatnya. Keluar satu kata ajnabiyah yang bukan doa. Bukan bahasa Arab. Batal si imam, batal si makmum, batal makmum satu lagi. Dan mereka merasa tidak batal. Karena mereka tidak belajar fikih yang benar. Kenapa? Karena mereka tidak disekolahkan di pesantren Al-Islah Jenggawa. Dia memang setiap beberapa menit keluar dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar fikih yang benar. Fikihnya dari mana? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kapan dia meninggal? 204. Apa iya kita ketemu dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi, Imam Al-Buwaiti,
Murid-muridnya ini menurunkan ilmu ke bawah. Bertebaran selama 400 tahun. Datang Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Meninggal 676. Imam Nawawi menertibkan, menyusun kembali mazhab Syafi'i. Itulah mengapa kita baca kitab-kitab Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Lalu kemudian setelah itu sampailah ke guru-guru kita, mengajarkan ke pondok pesantren fikih mazhab Syafi'i. Dari kitab yang kecil, Matan Taqrib, lalu kemudian Fathul Qarib syarahnya, sampai kepada I'anatul Talibin. Saya Pak Ustaz gak bisa bahasa Arab, gak bisa nahu, gak bisa sorab. Pakai buku bahasa Indonesia, ditulis oleh orang Indonesia, belajar di Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. Dia sudah selesai dari Al-Azhar, spesialis mazhab Syafi'i. Judul bukunya Fikih Islam. Nama penulisnya Kiai Haji Sulaiman Rashid dari Lampung, Pulau Sumatera. Terbang ke Al-Azhar Mesir 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dia sudah belajar menulis dalam bahasa Indonesia. Supaya jangan sampai tidak tahu mana rukun, mana wajib, mana syarat, mana makruh, mana mubah. Sholat. Dari pertanyaannya kita udah tahu orang ini gak paham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana sholat saya kalau saya gak baca Allahu Akbar kabiro, tapi saya baca Allahumma ba'id. Allahumma ba'id, Allahu Akbar kabiro, iftitah, sunnah. Jangan sampai kelahi gara-gara iftitah. Yang satu baca Allahumma ba'id kuat-kuat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Untuk menyerang Allahu Akbar kabiro. Dibalas sama Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro. Yang tengah preman baru tobat. Waduh, perang kayaknya ini. Mendingan saya, terus saya langsung Al-Fatihah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jauhkan aku antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Baik, hadisnya sahih. Nabi membaca itu ketika sholat. Datang seorang makmum di belakang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman, dia ngaku, ana, saya yang baca Allahu Akbar kabira ya Rasulullah. Futihat abwabus sama, pintu langit terbuka, malaikat turun berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kau baca. Mendengar itu sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, tidak pernah saya meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak saya mendengar doa itu sampai saya mati meninggalkan dunia. Dua-duanya sunnah, tidak wajib, bukan rukun, bukan syarat. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Sah. Tapi jangan gara-gara ini besok enggak baca iftitah semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh kita pelajari dengan baik. Di mana belajar dengan baik? Di pondok pesantren. Tapi usia saya sudah lewat Pak Ustadz, saya enggak bisa mondok lagi. Ibu bisa datang kajian ke pondok, bapak juga bisa. Karena pesantren tidak pernah menutup diri datang ke kiai. Secara formal di kelas mungkin gak bisa. Tapi datang ke pengajian masjid. Kiai-kiai kita mengajarkan ke masjid-masjid. Pengajian non formal secara umum. Datang. Saya Pak Ustadz mau datang tapi ngantuk terus. Orang yang ngantuk waktu pengajian itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi malam ini saya lihat dari ujung ke ujung gak ada jamaah yang ngantuk. Kenapa? Karena habis minum es. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dibawa malam ini mudah-mudahan menjadi anak yang benar akidahnya, benar ibadahnya insyaallah. Salat yang pertama kali akan ditanya nanti kalau kita mati. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab ditanya pada hari kiamat adalah kok somat? Solat. Solat yang pertama. Memang kalau jam-jam segini udah mulai enggak konsen ini. Solat yang pertama kali. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau solatnya benar, yang lain ikut benar.
Karyawan disiplin datang jam 7 pagi. Cek clock. Tet. Nggak mau terlambat sedikit pun gaji potong. Pulangnya juga tepat waktu. Ditelepon sama atasan. Besok datang jam 7. Jam 6.30 sudah datang. Padahal cuman mau dapat gaji. Itu pun gaji paling banyak cuman 12. Tambah gaji 13 yang belum cair sampai sekarang. Sebanyak-banyak gaji cuma 13. Uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, uang tendang, uang pikul. Cuman mau dapat itu ketakutannya. Luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengatakan tidak pada atasan. Gini. Betul Pak. Gini. Siap Pak. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau dikasih nafas, kau dikasih nyawa, kau dikasih hidup. Cuman diminta sholat. Hayya 'alas shalah. Kamu aja duluan lah. As-salatu khairum minan naum. Kamu tadi enggak ke masjid? Enggak. Kenapa enggak ke masjid? Suara muazinnya terlalu melo. Yang disalahkan muazin. Muazinnya mendengar, besok dia robah lagunya. As-salatu khairum minan naum. Tetap makmum gak datang juga. Sampai akhirnya semua makmum satu kampung datang ke masjid. Karena suara azan subuh itu memang luar biasa. Kenapa luar biasa? Luar dari biasanya. As-salatu khairum minan naum. Heran, orang datang ke masjid semua mendengar kaget. Rupanya yang azan Babinsa. Barulah orang ke masjid semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah terbaring di ruang ICU, suara azan masuk ke celah jendela dari menara masjid di pusat kota. Hayya 'alas shalah. Barulah menangis di ruang ICU. Istrinya duduk nanya, kenapa Mas? Tangi ya Mas ya, tangi ya. Nangis kenapa? Menang. Kenapa nangis Mas? Aku mau sholat. Selama ini aku mau aja. Untung istrinya solehah. Kata istri solehah, sabar ya Mas, sabar, nggak apa-apa. Insya Allah nggak sampai Jumat depan, insya Allah selesai. Jangan terlalu senang dengan kawan. Jangan selalu bahagia dengan teman. Jangan selalu bangga karena keabadian persahabatan. Ingat, kalau kau mati, temanmu makan ayam. Malam ketiga, bubur kacang hijau. Ini persahabatan abadi, besti. Saudara, tapi jangan gara-gara ini persahabatan Bapak Ibu jadi rusak. Tolong pesantren Al-Islah, jangan lagi undang Ustadz Somad, dia merusak persahabatan kita. Saya cuma ingin mengatakan persahabatan yang abadi adalah teman yang membangunkan engkau di tengah malam. Tahajud call. Ayo tahajud ya. Ada tuh kadang lagi. Banyak nih lagi sekarang anak-anak muda lagi. Kamu nelpon siapa tadi malam? Pacar saya Pak Ustadz. Ngapain kau bangun dia? Bapaknya ada. Emaknya ada. Kamu pacaran dengan dia? Syariah Pak Ustadz. Mana ada pacaran syariah? Enggak ada. Bangunkan adikmu, bangunkan kakakmu, bangunkan istrimu, bangunkan suamimu. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati seorang laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Saya tidak mau mendikte ibu-ibu, enggak mau saya nanya mempermalukan bapak. Ibu pernah dibangunkan, tapi dalam hati berkata, kok iya ya, sampai hari ini dia enggak pernah membangunkan saya tahajud. Saya dibangunkannya sekali Pak Ustadz untuk nonton Manchester United. Saya dibangunkannya sekali Pak Ustadz karena mati lampu dia takut ke dapur habis nonton film hantu. Saya dibangunkannya Pak Ustadz
Kapan kita bangun untuk bertahajud bersama? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan malam ini ibu dibangunkan bapak untuk sholat tahajud insya Allah. Bangun mama, bangun. Apa? Sudah jam 8 kamu ketinggalan sholat subuh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun. Gitu kalau nggak hafal syair. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan kantor. Kantor akan ditinggalkan ketika masa pensiun berakhir. Bangga dengan seragam. Seragam akan ditarik oleh negara ketika kita lagi bekerja. Bangga dengan kendaraan. Kendaraan akan rusak, lapuk, binasa. Yang akan kita bawa mati hanyalah sholat. Sholat inilah. Makanya suruh anak. Muru auladakum bis sholat. Suruh anakmu sholat. Ibu enggak akan sanggup nyuruh anak sholat 1 hari 5 kali. Bangun sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Mudah. Bagi yang enggak mau nyuruh anak sholat, mudah. Daftarkan ke Al-Islah. Anak-anak. Siapa di antara ibu dan bapak yang sanggup bangunkan anaknya dari mulai tahajud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, qobliyah, ba'diyah, witir, tarawih. Itu hanya bisa sekolah. SMP enggak sanggup. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru kepala sekolah SMP jangan tersinggung. Saya enggak mau nanti persatuan kepala sekolah SMP somasi Ustadz Somad. Siapa guru yang sanggup membangunkan anak dari mulai tengah malam. Tahajud. Saya masih ingat dulu di pondok datang utusan dari Al-Azhar. Namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Yang kebetulan ditugaskan Azhar di pondok kami. Bawa batang sapu. Pum, sallu. Wow. Kami pun lompat semua. Sholat. Kami pulang, ada satu teman yang masih tidur. Loh, ente enggak dipukul sama Syekh Syakir? Enggak. Ente dibiarin tidur? Iya. Kok bisa? Pas dia mau suruh sholat, dia bilang, Ustadz, ana junub. Tapi ini jangan dipakai di pondok Al-Islam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal satu lagi yang bisa memperbaiki ibadah. Saya kalau disuruh tausiah, ceramah, tabligh akbar, insya Allah siap, insya Allah berkat kekuasaan Allah. Tapi kalau untuk nyuruh, capek, lelah, maka anak saya, ponakan saya tidak ada alasan. Yang boleh di rumah cuman sampai SD 3. PAUD, TK, SD. Tamat SD wajib mondok. Enggak mau mondok pecat. Bukan karena kita benci, bukan karena kita enggak suka. Orang tua yang sayang dengan anak bukan orang tua yang membuatkan kamar besar, TV besar, internet wifi 24 hours. Belikan handphone besar, belikan motor. Itu bukan orang tua yang sayang dengan anak. Itu orang tua yang menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Dulu saya Pak Ustadz susah. Dulu saya di kampung miskin. Sekarang saya sudah kaya. Anak saya mau saya buat bahagia. Kamarnya besar sebesar lapangan sepak bola. TV di kamarnya besar sebesar layar Ustadz Somad Tausiah. Lalu anaknya cuman main game online. Pagi, petang, siang, malam main terus. Nonton film, melihat segala macam. Siapa yang merusak anak-anak ini? Latus alunna yauma idzin anin. Nah, ngomong-ngomong kotak tadi kemana? Kok hilang? Tolong kotak sebarkan lagi ke bapak-bapak. Tolong, bagus, ini udah tepat. Kotak ini sudah tepat ke ibu-ibu. Karena bapak-bapak enggak bawa uang. Paling 2.000 untuk parkir. 5.000 lah. 2.000 parkir, 3.000 WC, toilet.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah islahul ibadah. Yang ketiga, islah al-ijtima', perbaikan sosial masyarakat. Hubungan bertetangga, berteman, berkawan, akidah kepada Allah, ibadah bekal menghadap Allah. Tapi kalau tidak baik dengan tetangga, tidak kenal, meninggal dunia. Orang tahu meninggal karena bau busuk bangkai menyengat. Enggak pernah sholat ke masjid, enggak pernah tahlilan, enggak pernah yasinan, enggak pernah sholawatan, enggak pernah acara pertemuan. Ketemu dengan orang, kacanya ditutup, la salam wala kalam. Ini kayaknya persis kayak Ustadz Somad tadi nih. Waktu dia datang ke pondok, kacanya ditutup hitam. Sampai kami salah mobil. Saya selalu kalau lewat jamaah saya buka kaca. Tapi kenapa ketika ke pesantren Al-Islah tadi ditutup? Karena dikasih tahu panitia, tutup Pak Ustadz. Ini khawatir nanti mobilnya nggak bisa jalan. Karena ditarik jamaah yang luar biasa. Apalagi ini ada gerakan mak-mak garis keras. Makhluk terkuat di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak bermasyarakat. Islah, perbaikan, ijtima', sosial kemasyarakatan, mujtama', masyarakat berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Di pondok pesantren berjamaah, ada kiai, ada pengasuh, ada pengajar, ada wali murid. Ini paling tidak ada 4 unsur nih sekarang. Pertama, kiai. Yang kedua, pengajar. Yang ketiga, santri. Yang keempat, wali santri. Bagi yang sudah masukkan anaknya ke pondok, alhamdulillah. Bagi yang belum memasukkan anaknya ke pondok, insya Allah. Bagi yang sudah dikasih tahu, enggak juga mendaftarkan anak ke pondok, inna wa inna ilaihi raji'un. Fitnah akhir zaman luar biasa. Enggak cukup 10 jari untuk menceritakan yang merusak kepala anak kita. Sekuler, liberal, komunis, ateis, murjiah, khawarij, mu'tazilah, qadariyah, wahabiyah, syiah. Belum lagi internetnya, Twitter, BBM, grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Facebook, YouTube. Ustadz jangan aja YouTube Ustadz. Kami tahu Ustadz Somad ini, Ustadz kan baru kali ini datang ke Jember. Kami kenal dengan Ustadz kan melalui YouTube, betul. Malam ini kami sudah lama ngelihat Ustadz, tapi di alam gaib. Ini baru di alam nyata. Rupanya Abdul Somad itu ada di alam nyata. Bukan seperti Upin Ipin yang nggak pernah muncul di alam nyata. Maka kita bertemu dengan YouTube. YouTube, ada YouTube hasanah, ada YouTube sayyi'ah. Instagram, ada Instagram dolalah, ada Instagram hasanah. Instagram yang hasanah yang mana? Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Kami kenal Ustadz dari YouTube, tontonnya YouTube. Ini malam ini yang tidak bisa mengikuti langsung, jangan berkecil hati, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang nanya, apa acara tadi malam di Pondok Pesantren Al-Islah? 33 tahun milad Pondok Pesantren Al-Islah Jenggawah Jember. Siapa yang tausiah? Ustadz Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 3. Apa yang 3? Embuh. Yang pertama islahul aqidah, perbaiki aqidah. Setelah itu islahul ibadah, perbaiki ibadah. Setelah itu islahul mujtama, perbaiki hubungan sosial masyarakat dengan baik. Insya Allah, Allah tetap menjaga negeri kita baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Siapapun ulamanya, dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai ujung, maka sesungguhnya yang mereka perbaiki itu 3. Memperbaiki ibadah,
memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan sosial kemasyarakatan kita. Kalau ini sudah baik, baik bapaknya, baik ibunya, baik anaknya, masyarakat kecilnya baik, maka masyarakat besar baik, maka tugas Bapak Kapolres ringan, tugas Bapak Kapolsek ringan, tugas Bapak dan Ramil ringan, tugas Bapak Dandim ringan. Tadi kata Pak Kiai yang saya hormati, Bapak PLT Bupati. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Maka tugas pemimpin pun juga menjadi ringan. Kenapa? Karena mengurus orang jauh lebih susah dengan mengurus jembatan. Kenapa? Ngurus jembatan yang diurus itu besi, semen, kerikil. Besi nggak pernah komplain. Nggak pernah besi komplain. Kenapa saya di dalam terus? Keluarkan saya, kata besi. Enggak. Tapi kalau manusia banyak komplainnya, banyak ngamuknya, maka menjadi pemimpin itu seperti kue bingka Ambon. Di bawah api, di atas api. Di bawah menemui masyarakat, di atas menemui atasan. Kita doakan bapak-bapak kita yang diberikan amanah jabatan, mereka selamat dunia akhirat, dan di akhirat justru mendapatkan amal soleh dari jabatannya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya mulai berdiri jam 9:30. Sekarang sudah jam 10:11 lewat 5. Walaupun saya enggak ngelihat jam, saya tahu ini sudah lebih 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Saya ucapkan selamat ajmal at-tahani wa akmal at-tamanni. Ucapan terindah dan harapan yang termulia untuk Pondok Pesantren Al-Islah Jenggawah Jember. Selamat milad yang ke-33. Semoga lebih berkembang pesat di masa depan, menjadi benteng pertahanan umat dan bangsa. Dari Pondok Pesantren Al-Islah keluar para muslihun wal muslihat yang memperbaiki akidah umat, memperbaiki ibadah umat. Kalau sudah akidah dan ibadahnya baik, maka masyarakatnya pun menjadi baik. Indonesia tetap dalam lindungan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah, lebih baik minta maaf di Jenggawah daripada minta maafnya di akhirat. Belum tentu kita ketemu, karena orang Jenggawah masuk surga VVIP. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta Kiai untuk membacakan doa. Saya segan karena ada Kiai kita. Tapi karena beliau yang minta, menolak permintaan Kiai. Kalau di kampung saya takut kualat. Jadi doa ini dikabulkan Allah karena amin kita semua. Karena orang-orang yang baik memohonkan doa. Walaupun kelihatannya kita di hamparan tanah lapang yang luas, tapi sesungguhnya ada 5 layar besar sampai 1 kilometer. Saudara-saudara saya yang tidak bisa melihat saya dari jauh, hanya melihat dari layar, sesungguhnya saya dengan yang di layar itu justru lebih putih yang di layar. Mudah-mudahan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Pondok Pesantren Al-Islah Jenggawah menjadi pondok pesantren harapan, benteng pertahanan melawan fitnah akhir zaman. Ala hadhihi niyah, untuk segala niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum ada keturunan, berikan anak-anak keturunan soleh, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah.
Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ikut ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ja'al hadzal ma'had al-islah ma'hadan aziman mubarakan fih, jadikanlah pondok pesantren al-islah pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja min ulama waz zu'ama, keluar alumni dari pondok pesantren al-islah Jenggawah, para alumni pemimpin bangsa di masa akan datang. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Jember, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong saudara kami yang menolong agamamu ya Allah. Saudara kami dari Palestina yang baru saja meninggal Ismail Hania, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma alaika bil yahud wa man walahum, orang-orang Yahudi yang menjajah, menganiaya, menzalimi, kami serahkan mereka kepada engkau ya Allah. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, para kiai-kiai kami yang sudah mengajarkan kebaikan pada kami. Matti'na bituli umurihim, panjangkan umur mereka supaya kami dapat berkah ilmunya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, mohon tenang sejenak karena masih ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Abdus Somad. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada beliau, kita simak bersama. Bapak Ibu sekalian mohon duduk kembali sebentar. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Abdus Somad, yang pertama adalah terkait masa kini ada konten-konten di YouTube. Kalau nonton di YouTube pengajian, apa sama pahalanya dengan nonton langsung gitu Ustadz? Nonton di YouTube dengan yang nonton langsung, pahalanya sama apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, YouTuber itu kan meng-share videonya di YouTube semua. Apa dia dapat pahala dari hasil share-nya itu Ustaz? Yang ketiga, sholawat yang diiringi musik, apa dapat pahala gitu Ustaz? Itu yang sesi pertama. Pertanyaannya satu tapi sampai ke anak cucu. Kaedahnya al-jaza'u ala qadril amal, balasan sesuai dengan tingkat kesulitan amal. Jadi antara jamaah dengan Ustadz Somad yang datang kemari, boleh jadi pahalanya lebih banyak pahala jamaahnya dari pahala Ustadz Somad. Betul? Oh, betul katanya. Tingkat keikhlasan hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu.
Jadi apakah orang yang mendengarkan pengajian di YouTube dari rekaman dengan yang live, mana yang lebih banyak pahalanya? Yang lebih ikhlas. Dan yang tahu lebih ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tinggi tingkat kesulitannya, datang kemari jam 1, nunggu kena panas, makan tertunda, nunggu duduk sampai berjam-jam, tingkat kesulitannya tinggi. Orang yang nonton juga tingkat kesulitannya tinggi, paketnya habis 2 giga. Nah, jadi kalau masalah hitung-hitungan, yang paling tahu hitungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa dia dapat pahala, ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan diberikan 10 kebaikan. Tapi kalau sifatnya mendengarkan hadis, maka kalau dia langsung dia bisa mengatakan haddatsana. Guru kami, kiai kami sudah meriwayatkan hadis kepada kami. Sedangkan orang yang mendengarkan rekaman, maka dia menemukannya dalam tariqat tahammul wal ada, turuk at-tahammul wal ada namanya wijadah. Yang paling tinggi as-sama, as-sama mendengar langsung. Misalnya ada kiai membacakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka dia mengatakan haddatsana. Kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan kepadamu secara langsung, kamu waktu meriwayatkannya katakan haddatsana. Tapi kalau kamu membacakan hadis gurumu setuju, maka saat meriwayatkan katakan akhbarana. Itu tidak bisa oleh orang yang nonton di YouTube. Maka yang nonton itu dia namanya wijadah. Wajadtu fi kitabi fulan. Saya menemukan ini dalam kitab si fulan. Jadi rekaman tausiah itu seakan-akan sama seperti orang mendapatkan dalam kitab. Jadi level penemuan pendapatan kalau dia belajar hadis, level yang paling bawah antara orang mendengar dengan mendengar langsung kepada kiai. Siapapun yang kita tonton di channel YouTube itu, yakinkan dia adalah guru kita yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, bukan mu'tazilah, bukan qadariyah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Masalah mazhab, tentu kita pakai mazhab Syafi'i, tapi dalam beberapa qaul kadang kita mengambil mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, keempat-empatnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Tentang masalah tasawuf, maka pakailah tasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Kalau dia ikut tarikat, pakailah tarikat yang mu'tabarah. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Imam Ahmad At-Tijani, Imam Jalaluddin Ar-Rumi, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Syaziliyah, Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jilani, Naqsyabandiyah Bahauddin Naqsyabandi, Ahmad At-Tijani, Tijaniyah. Maka ini adalah yang mu'tabarah menurut jam'iyah ahlut tariqah, ahlus sunnah wal jamaah. Tentang masalah solawat yang diiringi dengan irama. Hukum musik, baca lengkapnya dalam Fiqhul Aghani wal Musiqa, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Hukum musik al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama seperti kalam, ucapan. In kana hasanan fahuwa hasanun. Kalau kalam itu baik, maka maknanya baik. Kalau kalamnya jelek, maka jelek. Jadi kalau musiknya itu musik yang baik, maka dia menjadi baik. Kalau musiknya tidak baik, iramanya tidak baik, maka menjadi tidak baik. Tentu saja yang layak musik solawat, musik slow. Nah, jadi jangan musik R&B, musik happy metal, karena tidak sesuai dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat Al-Quran dengan solat itu tidak bisa dimasuki oleh musik. Nah, yang biasanya diisi itu adalah syair-syair. Ilahi las tulil firdaus si ahla, itu namanya tarannum, irama. Tapi di samping irama ada alat, ada gendang, ada biola. Maka memasukkan alat ke dalam irama itu hukumnya mubah. Al aslu fil asya al ibahah.
hukum asal sesuatu itu adalah mubah sampai ada dalil lain yang mengharamkannya. Tentang musik ini kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, bukunya bisa di-download di internet, Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik dan lagu, kesimpulannya mithlul kalam. Kalau dia baik maka baik. Begitu juga kata Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri dan beberapa mazhab dalam beberapa qaul dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini rupanya suami istri yang bertanya Ustaz. Pertanyaan suami, apa yang menyebabkan suami bisa masuk surga gara-gara istrinya? Begitu pula sebaliknya. Apa yang bisa dilakukan oleh istri yang bisa membuat istri masuk surga? Dan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh suami yang bisa membawa dia ke neraka? Begitu juga dengan istrinya, apa yang dilakukan oleh istri yang dengan perbuatannya bisa membuat dia masuk neraka gitu Ustaz. In salat khamsaha, kalau perempuan itu salat 5 waktu. Wasamat saumaha, dia laksanakan puasa Ramadan yang wajib-wajib artinya. Kemudian dia bayarkan zakatnya, salat, zakat, puasa wajib. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Dakhalat al-jannata min haitsu sya'at, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Maka kata Nabi, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Salat, zakat, puasa, haji kalau mampu, akidahnya benar, syahadu an la ilaha illallah syahadu anna rasulullah, taat kepada suami, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Suami bisa jadi surga, suami bisa jadi neraka. Ini bagi istri. Bagaimana dengan suami? Suami, kullukum ra'in, setiap kamu suami adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang hari ini belum menikah, maka dia cukup dengan ibadah dia. Dia sholat subuh ke masjid. Tapi setelah dia punya istri, dari mulai sehelai rambut istrinya, langkah kaki istrinya, maka suami-suami punya 5 kewajiban yang merupakan hak istri. Ini hak ibu yang 5. Kewajiban laki-laki. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Sekarang banyak perempuan tingginya 180, kainnya 50. Ini suami tidak memberi pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Gara-gara suami tidak memperhatikan istri, akhirnya istri mencari perhatian orang lain. Dia pakai make up, dia pakai berlebihan. Wajah Cina, tangan Afrika. Maka suami bisa masuk surga karena istrinya bisa mengaji gara-gara dia. Kalau dia tidak bisa mengajar, itulah beruntungnya kalau punya suami alumni dari Al-Islah Jenggawa. Karena suamimu akan mengajarkan engkau sholat, mengajarkan engkau berzikir, karena pengetahuan agamanya sempurna. Nikahkanlah anak perempuan dengan calon imam yang baik. Karena bibit, bebet, bobot ada pada suami. Bapak kalau menikahkan, ibu menikahkan anak perempuan, tanya, kamu bisa menjadi imam bagi anak saya? Kalau dia bilang bisa, terima. Kalau tidak, cari imam yang lain. Karena banyak imam. Maka perhatikan pada keluarga, kepala rumah tangga. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu seorang laki-laki yang menjaga agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang amat sangat dahsyat. Suami bisa masuk neraka gara-gara apa? La yadkhulul jannata dayyus. Suami tidak masuk surga, masuk neraka gara-gara apa? Dayyus. Apa itu dayyus? La yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anak perempuannya keluar rumah enggak pakai menutup aurat, pakai celana sempit, dia cuek saja. Anak bapak kemarin saya lihat tadi di pasar, anak bapak dibonceng orang, kita ikhlaskan. Nauzubillah. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya masuk surga karena hubungan yang baik insyaallah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz.
Eh, ini merasa ada perubahan dalam hidupnya. Ini pertanyaannya ini salah atau berpahala gitu Ustaz. Jadi awalnya dia pemurah. Dia pemurah itu karena dia tidak punya beban bank Ustaz. Ketika punya beban hutang di bank itu jadi hitung-hitungan gitu Ustaz. Ini sikap yang seharusnya yang sebenarnya itu bagaimana? Sebelum punya hutang di bank dia pemurah Ustaz. Tapi setelah punya hutang di bank dia menjadi hitung-hitungan. Ini sikap yang bagaimana Ustaz? Pemurah bersedekah hukumnya sunat. Bayar hutang di bank hukumnya wajib. Gara-gara rajin sedekah lalu mati meninggalkan hutang, maka orang yang mati syahid, dia mati syahid, dipuji, mati syahid. Kata Nabi, la illad dain. Orang yang meninggalkan hutang walaupun mati syahid diragukan kesyahidannya. Maka hati-hati. Jadi kalau ada selama ini tetangga bapak rajin sedekah, sekarang dia agak berkurang, kita husnuzon, mungkin dia banyak utang. Jadi bayar utang. Tapi jangan karena bayar utang lalu kemudian tidak bersedekah. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan tanganmu kau letakkan di tengkuk, maksudnya bakhil, pelit, kikir, medit. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahdzura. Jangan pula kau lepaskan tanganmu, maksudnya boros. Nah, jadi kalau kita ada utang, itu gaji kita bagi. Ini untuk istri, ini untuk anak, ini untuk internet 2 giga nonton Ustadz Somad, ini untuk bayar utang, dan ini untuk sedekah. Sedekah itu juga membuka pintu rezeki supaya kita bisa membayar utang. Jangan karena banyak berbagi langsung tak bayar utang. Jangan karena takut tidak bayar utang lalu lantas tidak berbagi lagi. Yang baik dalam hidup ini adalah kul, makanlah. Wasrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Watasaddaq, berbagilah. Min khairi sarafin. Jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin. Dan bukan untuk sombong-sombong, angkuh-angkuh, bangga-banggaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup kira-kira Ustaz. Barakallahu fikum, terima kasih, jazakumullah khairan. Matur suwun sangat, matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.